Okay, hello again, guys. Now we are going to take a look at further usage of relative pronouns when they are reduced or shortened, when the sentences are shortened. So we have learned in the previous 3 videos about adjective clause and adjective clause or relative clause. To make sentences with adjective clause or relative clause, we need relative pronouns. So there are who, whom, who, that, which, whom, whose, and then where and when. So today we are going to see that actually we can reduce some words in the sentences we combine to make the sentences shorter. So actually, in other words, we have a sentence that is called reduced. We have a rule that is called reduced relative pronoun, reduced relative clause, reduced relative clause or adjective clause. Okay, now I'm going to continue explaining this in bahasa so that you can all understand better or easily this type of grammar, this kind of grammar I'm going to explain to you. Jadi, adjective clause dan relative clause adalah kalimat-kalimat anak kalimat yang digabungkan ke induk kalimat untuk menerangkan subjek yang berupa benda atau orang. Contoh, saya akan ulangi sedikit, seperti laki-laki yang mempunyai mobil baru itu tinggal di sebelah rumah saya. Jadi yang mempunyai mobil baru itu ditambahkan di samping laki-laki. Laki-laki yang mempunyai mobil baru itu tinggal di sebelah rumah saya. Jadi yang mempunyai mobil baru adalah adjective clause atau anak kalimat yang ditaruh di belakang laki-laki setelah laki-laki untuk menerangkan siapa laki-laki tersebut. Itulah fungsi adjective clause. Yang kedua, wanita yang selalu sakit-sakitan itu dibawa ke rumah sakit. Nah, yang selalu sakit-sakitan itu ditambahkan di belakang wanita itu untuk menerangkan siapa wanita itu, lalu mungkin kenapa dia dibawa ke rumah sakit, sehingga kita yang membaca atau mendengar tahu yang mana wanita tersebut. Yang terakhir, mobil yang diparkirkan di belakang rumah saya milik paman saya. Jadi mobil, lalu diterangkan yang diparkirkan, lalu milik paman saya. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang disisipkan di induk kalimat. Saya ulangi, itu adalah anak-anak kalimat yang disisipkan di induk kalimat untuk menjelaskan, untuk menerangkan siapakah subjek-subjek tersebut. Laki-laki yang mobil barunya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang itu kita pelajari di video sebelumnya, bisa digunakan dengan yang itu adalah who, whom, who, that atau which, who, that atau which, yang. The woman who likes my uncle, contohnya the cat which eats the fish. Jadi yang itu bisa digantikan dengan who, that atau which. Nah, untuk membuat kalimat reduced dalam adjective clause atau relative clause, kita harus menghilangkan who, which atau that-nya, Contoh, laki-laki yang mempunyai mobil baru tinggal di samping rumah saya. The man who has a new car lives next to my house. Lalu kita mau reduce. Seperti yang tadi kita lihat, kalau kita mau reduce, kita hilangkan who, that, atau which. Jadi hasilnya setelah di reduce,
The man having a new car lives next to my house. Kita lihat di situ. The man having a new car lives next to my house. Jadi who has a new car-nya kita ganti dengan having a new car. Jadi who-nya kita tiadakan, lalu has-nya tinggal. Nah, has-nya tersebut harus ditambah ing. Ya, harus tambah ing karena kalau dia has sendiri tidak bisa ya kalau tanpa subjeknya diwakili dengan who. Jadi karena dia sudah berdiri sendiri, kita harus menjadikannya kata kerja ing ya. Di situ kata kerja ing dia berarti present participle ya, present participle. Nanti itu dalam pelajaran mendatang kita akan pelajari present participle. Yang kedua, wanita yang bekerja di rumah sakit itu sangat ramah. Contohnya ya, the woman who works in that hospital, saya ulangi, the woman who works in that hospital is very friendly. Kalau kita reduce, kita kurangi menjadi seperti ini. The woman working in the hospital atau the woman working in that hospital is very friendly. Jadi who works-nya kita hilangkan who, lalu work-nya kata kerjanya kita tambahkan ing. Jadinya the woman working. Nah, itulah cara untuk mereduce. Jadi who atau which atau that-nya kita hilangkan. Bagaimana kalau ada kalimat yang memakai that? Seperti di video sebelumnya saya terangkan bahwasanya who itu yang untuk manusia, which itu yang untuk bukan manusia, kalau that itu yang untuk netral, bisa manusia, bisa tidak manusia. Sekarang kita pakai that. The old woman that ya, the old woman that comes to my house every day is my grandmother ya. Artinya wanita tua yang datang ke rumahku tiap hari adalah nenekku. Jadi the old woman that comes to my house. Kalau that-nya mau diganti dengan who juga boleh karena that dengan who sama ya. The old woman who comes to my house every day boleh, is my grandmother. Nah, kalau kita mau reduce, kita harus menghilangkan that atau who-nya menjadi kata kerja ing. The old woman coming to my house every day is my grandmother. Jadi who atau that-nya dihilangkan, kata kerjanya kita tambahkan ing. Oke, sekarang yang memakai which yaitu subjek yang bukan manusia. Contohnya the picture ya, the picture which has ya, the picture which has beautiful colors is owned by my uncle ya. Artinya gambar yang mempunyai warna-warna cantik itu dimiliki paman saya. Ya, saya ulangi, the picture which has beautiful colors is owned by my uncle. Kalau kita reduce, kita hilangkan which. Lalu has-nya kita tambahkan ing menjadi having. Karena kita nggak punya kata having, nggak ada ya. Kalau has tambah ing harus having. Jadi hasilnya the picture having beautiful colors is owned by my uncle. Nah, demikianlah reduced form of adjective clause atau relative clause. Semoga tadi disajikan dengan jelas oleh saya, and thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.